Global FM Lombok, radio berita terkemuka di NTB. Studio Jalan Bangun nomor 15 Cakra Negara. Telepon 0370 641 586. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan global. Kita berjumpa di program Bincang Gemilang dengan tema peran generasi milenial di era new normal. Untuk edisi hari ini, tanggalnya cantik nih ya. 8/9/2020 September ya. Nah, di pagi hari ini kawan global, saya Bian Bastian akan menemani Anda dan akan ngebahas tentang peran generasi milenial di era new normal. Tapi bukan saya yang bahas, karena di studio Radio Global FM sudah hadir Bapak Najamuddin ya, yang akan berbincang bersama kita kawan global. Beliau adalah Karuhumas Nusa Tenggara Barat, Bapak Najamuddin Ami Esos MM. Kita sapa beliau. Selamat pagi, Bang Najam. Selamat pagi semua pendengar Global FM di mana berada. Mas pagi juga Mas. Terima kasih sudah diundang nih. Iya, siap. Terima kasih juga sudah hadir nih Pak Bang, ya Bang Najam ya. Iya. Dan sehat kabarnya? Alhamdulillah. Harus sehat. Sehat. Semangat pagi dong. Semangat pagi. Iya, dan satu lagi nih, kita sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Kak Anissa Paramita. Beliau adalah diplomat muda Kementerian Luar Negeri dan Diaspora Milenial Nusa Tenggara Barat. Kita sapa, selamat pagi Kak Anissa. Selamat pagi Mas Dian. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik, alhamdulillah Mas Dian. Kayaknya lagi di pantai tuh ya. Selamat pagi juga untuk Pak Najamuddin dan juga teman-teman pendengar global semua ya. Selamat pagi Mbak Anissa, sehat-sehat di Jakarta ya. Alhamdulillah sehat Bapak. Semoga semuanya juga sehat-sehat semua ya. Siap, harus sehat ya. Sebelum kita ke Kak Anissa lagi ya, saya pengen tanya nih ke Bang Najam. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri nih, apa sih yang sudah dilakukan ya untuk merangkul kelompok pemuda ataupun generasi milenial agar ikut peduli dengan program NTB atau Nurut Tatanan Baru di era new normal ini? Baik. Terima kasih. Tentu yang ingin kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat bahwa generasi milenial ini adalah generasi yang sangat aktif di media sosial, tetapi tidak juga aktif di media sosial. Mereka juga sekarang itu bahkan sebelum pandemik 19 ini, COVID-19 ini melanda dunia, mereka ini sangat aktif juga melakukan agenda-agenda yang positif untuk mensiarkan dan mensosialisasikan bagaimana geliat pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi sangat banyak sekali peran mereka yang sudah terlihat ini. Nah, oleh karenanya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mungkin Mas Dian pernah dengar ada program kita itu NTB Memanggil. NTB Memanggil. Ya, jadi NTB Memanggil itu adalah dibuka untuk memanggil anak-anak muda di Indonesia, di NTB, untuk bisa disaring kemudian bekerja langsung melihat dari dekat bagaimana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini bekerja. Ada beberapa field yang dibutuhkan, misalnya di bidang IT, kemudian di bidang pertanian, kemudian pendidikan, juga di sektor-sektor lainnya. Okay. Nah, generasi-generasi yang milenial yang masuk ke situ itu kemudian diajak mereka itu untuk berdiskusi, membicarakan beberapa hal dan melihat secara langsung sehingga mereka bisa memberikan masukan kepada pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan stakeholder dari sisi mereka. Jadi generasi milenial ini punya visi bagaimana pembangunan ini dilaksanakan, karena bagaimanapun juga mereka juga adalah objek dari pembangunan itu sendiri. Oke, jadi seperti itu ya. Itu salah satu yang dilakukan sebelum COVID-19 ini. Okay. Nah, yang kedua, Biro Humas dan Protokol juga tidak mau ketinggalan. Ada juga yang kita namakan dengan PR Ambassador Challenge 2019.
Jadi kami menjaring saat itu ratusan peserta, anak-anak muda Nusa Tenggara Barat, generasi muda, generasi milenial Nusa Tenggara Barat itu mengambil peran, mengambil bagian, dan akhirnya kami sampai melakukan audisi. Audisi? Ya. Wah. Ada dari ratusan ini kemudian terpilih 20 orang. Dari 20 orang itu kemudian ada 10 grand finalis. Dan grand finalis itu yang kemudian kita bagi untuk mereka itu bisa memahami. Ada masa karantinanya hampir sekitar 1 bulan. Kita hadirkan mereka ke dinas-dinas terkait untuk memahami program-program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Waduh, berarti jadi sudah sangat sering kita melaksanakan atau melakukan pendekatan dan mengajak mereka untuk berkontribusi dengan style, dengan kapasitas yang mereka miliki. Ya, apalagi di dunia digital seperti sekarang ini, Pak Bang Najam ya. Banyak juga selebgram ya, atau pegiat media sosial yang ada di NTB ini yang tentunya followersnya juga nggak sedikit nih, banyak gitu betul. Ya, dan bisa juga nih sepertinya efektif ya untuk sebagai influencer. Apakah mereka juga dilibatkan nih, Bang? Ya, tentu kami sudah bertemu dengan teman-teman influencer ini, bahkan kami rutinkan beberapa sampai dengan kali ini itu kami sudah bertemu dengan teman-teman selebgram NTB dan influencer itu sudah 3 kali. Bahkan semenjak pandemi ini kemudian kita rutinkan dan kami sudah memiliki wadah sehingga kita bisa sambil saling share apa yang menjadi kondisi kekinian dari penanganan COVID di Nusa Tenggara Barat dan bagaimana juga kita di tengah pandemik ini, geliat-geliat ekonomi, industrialisasi di tengah pandemik ini juga kita kabarkan kepada masyarakat. Dan peran para selebgram ini sungguh luar biasa. Iya. Jadi diikut sertakan ya, dilibatkan. Iya, dilibatkan. Untuk mengedukasi dan sosialisasi nih kepada kelompok pemuda maupun masyarakat di Nusa Tenggara Barat nih, untuk tetap disiplin mematuhi protokol COVID-19. Apalagi sebentar lagi kan ini untuk sanksi penggunaan masker ini diberlakukan, Bang ya, tanggal 14 September tepatnya. Nah, betul. Apa sih yang dilakukan dari Humas dan Protokol Provinsi NTB? Ya, saat ini kita sedang gencar-gencarnya bersama dengan TNI Polri, bersama dengan Satpol PP sebagai penegak perda di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita sudah punya Perda nomor 7 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular yang salah satunya itu adalah bagaimana kita memasifkan sosialisasi kita di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat lebih sadar untuk menggunakan maskernya ketimbang kena dendanya. Nah, seperti yang sering kita katakan, bukan dendanya yang kita tuju yang hanya 100.000 itu, tetapi yang kita tuju itu adalah keselamatan bersama, kepedulian bersama. Ya, di situ kemudian memunculkan empati kita. Kenapa kita harus memakai masker? Karena masker ini bukan hanya untuk perlindungan diri, tetapi juga untuk perlindungan kepada orang lain. Jadi maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Ya, seperti itu. Nah, peran dari generasi milenial ini sangat penting. Tetapi kita memahami bahwa saat ini tidak banyak hal yang bisa kita lakukan secara direct atau langsung di tengah-tengah masyarakat. Paling hanya sosialisasi, tetapi peran mereka, nah kita pahami nih Mas Ben, bahwa di media sosial misalnya, nah di media sosial ini generasi milenial kita ini kan lebih banyak mainnya di Instagram ini. Betul. Ya, nah justru saya melihatnya bahwa beberapa waktu ini dalam 1 hari sampai dengan seminggu yang kemarin, pekan kemarin, kita melihat trendingnya itu bahwa teman-teman milenial ini justru yang terus-menerus mengkampanyekan. Ya, kita harus pakai masker, kemudian social distancing, kemudian kita juga harus cuci tangan sering-sering, menjaga fit dan bugar. Dan mereka kreasikan dengan banyak cara. Dengan membuat video-video pendek, dengan membuat bahkan ada yang TikTok segala macam. Aplikasi ya. Iya, aplikasi seperti itu. Ini luar biasa nih. Iya, jadi kreativitas anak-anak muda NTB ini nggak terbatas ya. Betul, benar. Apalagi dalam mengkampanyekan sesuatu yang sangat berguna, bermanfaat untuk masyarakat banyak ya. Sekali lagi, apa tadi masker itu? Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Nah, jadi itu kawan global, jangan lupa untuk keluar kalau di luar rumah gunakan masker ya, karena
mulai tanggal 14 September itu sudah diberlakukan nih ya denda bagi yang tidak menggunakan masker di tempat umum ya atau keramaian. Untuk dendanya sendiri berkisar berapa nih, Bang? Memang variatif untuk denda ini, tetapi yang sering kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sesuai dengan perda tersebut, denda ini untuk masyarakat umum yang apabila dia keluar rumah kemudian dia lalai, ya ini makanya masa sosialisasi sampai dengan tanggal 14 ini, masa kita mengedukasi masyarakat, tetapi penegasan kepada masyarakat, penegakan perda ini harus dilakukan supaya masyarakat juga diberikan efek jerah, ya. Kemudian efek jerah ini bisa menimbulkan nanti kesadaran. Ya bagi mereka antara 100.000. Jadi masyarakat umum 100.000, tetapi ini lebih berat ini bagi ASN. Itu 200.000 itu. Oke. Ya, jadi ini yang yang masif kita gencarkan. Anda memilih untuk di denda 100.000 atau menggunakan masker yang harganya sekarang sangat terjangkau, yaitu 5.000 sampai 10.000 rupiah. Oh gitu. Kenapa sih tanggal 14 September gitu dipilih, Bang? Jadi begini, kemarin memang kita bersyukurnya Provinsi Nusa Tenggara Barat menggagas ini justru lebih cepat. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia ini belum banyak, misalnya provinsi atau daerah, kabupaten kota di Indonesia yang menyegerakan dilaksanakan perda. Karena ternyata edukasi atau sosialisasi itu tanpa diiringi dengan adanya ketegasan kita, penegasan kita untuk melindungi masyarakat ini harus dilakukan dengan adanya payung hukum yang jelas. Nah, payung hukum kita ini adalah peraturan daerah. Nah, pada saat peraturan daerah ini diketok oleh DPRD, ya, kemudian disahkan bersama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka tentu masa untuk kita lakukan evaluasi kemudian konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, secara aturannya seperti itu dan baru kemudian kita mengetahui. Nah, ada masa kita itu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Karena perda ini juga harus disosialisasikan. Nah, bersyukurnya kita di Provinsi Nusa Tenggara pada saat perda ini kita konsultasikan ke Kemendagri, keluarlah Inpres Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 itu yang menegaskan di situ bahwa seluruh kekuatan masyarakat stakeholder ini harus bahu-membahu bersama-sama untuk menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab kolektif kita untuk kita itu pada saat kita keluar rumah kita memakai masker, kemudian kita juga harus terus mengkampanyekan cuci tangan dengan air bersih di air mengalir dengan sabun, kemudian juga physical distancing. Nah, oleh karenanya TNI, Polri dan seluruh aparat penegak hukum kita termasuk juga Pol PP di provinsi dan kabupaten kota juga diberikan tugas untuk mengawal Inpres ini dan mengawal perda kita terkait dengan bagaimana protokol COVID ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Oke, luar biasa. Jadi begitu semangat ya pemerintah daerah kita untuk kita sama-sama sadar akan bahaya dari COVID-19 ini dan pentingnya menjaga kesehatan diri kita dan keluarga dan orang-orang di sekitar kita tentunya, Bang, betul. ya. Nah, kita ke Kak Anissa yang sudah setia dari tadi di sana. Masih di sana Kak Anissa? Halo Mas. Masih di situ kan? Halo Mas Ian. Iya, halo, selamat selamat pagi. Nah, Kak Anissa ini kawan global merupakan staf Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dari Februari 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian juga menjadi konsul muda protokol dan konselor KJRI di Chicago dari Februari 2017 sampai Januari 2020 dan dari tahun Februari 2011 sampai Januari 2017 juga sebagai staf Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dan tahun 2010 Sekolah Dinas Luar Negeri Angkatan ke-35. Menjadi seorang penyiar radio juga ya, Master of Ceremony juga. Wah, luar biasa nih, presenter di multi talenta ya. Jawa Timur juga ya, di Provinsi Jawa Timur. Dan
Kak Anissa Paramita ini merupakan kelahiran Mataram ya, Nusa Tenggara Barat. Iya, Kak Anissa banyak sekali Betul, nih Mas. apa sih namanya karirnya, apalagi di luar negeri, Kementerian Luar Negeri ya. Nah, Kak Anissa, kita pengen tanya nih ya, sebagai orang milenial nih ya, di generasi Z ini nih Kak Anissa, generasi milenial ini, bagaimana sih Kak Anissa sendiri menjadi agent of change ya untuk tetap hidup asik dan juga produktif di era new normal ini? Terima kasih ya Mas. Emang itu tuh adalah pertanyaan yang sangat tricky kalau saya bilang. Sorry, ini suara saya kedengaran jelas? Iya, jelas. Oke, jadi menjadi sebagai milenial, memang di masa pandemi ini semua orang itu dipaksa untuk berubah, dipaksa untuk adaptasi. Sebagai milenial ataupun generasi Z, itu adalah yang paling menyenangkan sebenarnya. Kenapa? Karena milenial sama generasi Z itu adalah digital native. Mereka secara langsung sudah lahir dan besar dengan kemampuan beradaptasi digital. Jadi ketika kita akhirnya kena pandemi seperti ini dan semua hal menjadi digital, sudah sepatutnya untuk milenial dan generasi Z itu menjadi pendorong utama, menjadi agent of change-nya, supaya dunia ini bisa berkembang, bisa beradaptasi dengan pandemi. Salah satunya adalah dengan lebih aware untuk bagaimana hidup digital. Jadi kita tahu sekarang kita tidak bisa banyak bertemu dengan orang, tidak bisa banyak berkumpul, tapi semua itu bisa diakal-akali dengan penggunaan teknologi digital sebenarnya. Seperti teman saya, dulu dia kalau jualan sayur dia harus datang ke orangnya atau mengantarkan satu persatu. Sekarang dia menggunakan semua teknologi digital. Gitu. Bisa online sekarang ya? Iya, semua bisa online sekarang. Kita sering dengar kata new normal gitu Kak Anissa. Nah, kalau generasi milenial ini mengartikan new normal itu seperti apa? Terus untuk implementasinya sehari-hari sendiri di masa pandemi ini seperti apa nih Kak Anissa? New normal itu kan kalau orang bilang banyak banget kita yang mikir new normal itu cuma pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Enggak, new normal itu lebih dari semua itu sebenarnya. New normal itu adalah perubahan hidup karena kita harus mau tidak mau harus beradaptasi dengan pandemi ini. Ada hal-hal yang kalau misalnya kayak Mas Dian nih sekarang pernah WFO kan? Pernah WFH kan? Kalau saya kebetulan belum pernah. Belum pernah work from home ya. Kalau saya tuh udah ngerasain yang kayak sejak Maret itu jadi banyak work from home, kemudian harus shift-shiftan kadang-kadang ke kantor. Nah itu tuh semua membuat akhirnya kita juga akhirnya terbiasa untuk berubah gitu, bagaimana tiba-tiba di rumah kita harus set up meja kerja untuk kerja. Kalau saya kebetulan karena belum menikah, akhirnya mungkin memang lebih terbiasa ya. Tetapi bayangkan kalau kita generasi milenial ataupun generasi Z yang sudah berkeluarga, wah itu kan susah banget ya. Saya yakin banget banyak pendengarnya global juga yang sudah berkeluarga yang akhirnya ketika harus set up tempat kerja di rumah, desk di rumah, tiba-tiba anaknya nangis atau anaknya minta makan, wah itu kan juga hal-hal yang mungkin receh, tapi sebenarnya itu adalah hal yang sebenarnya new normal kita sekarang. Ada hal lain yang juga melebihi itu semua, kayak misalnya bagaimana program-program dan event-event di running. Kalau misalnya Global FM punya acara, kalau dulu kan wah langsung aja rame-rame gitu. Kalau sekarang kan hati-hati, jaga jarak, hanya sekian orang yang boleh masuk. Itu semua tuh sebenarnya adalah new normal yang sedang dicari new normal yang sedang diciptakan oleh kita semua, supaya kita semua bisa terhindar dari virus corona itu. Jadi seperti itu ya definisi new normal ya. Nah kalau Kak Anissa sendiri nih ya, menurut pandangan Kak Anissa untuk kelompok-kelompok milenial nih ya, apakah mereka sudah aware nih dengan protokol kesehatan di era menurut tatanan baru ini, atau masih banyak nih warga-warga yang cuek,
pakai masker susah nafas dan bla 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 alasannya gitu, Kak Anissa? Kalau soal aware pasti aware. Kalau kita tanya semua orang sekarang udah tahu harus pakai masker, pasti tahu harus pakai masker. Iya. Suruh cuci tangan, tahu banget harus cuci tangan. Jaga jarak tahu. Tapi memang harus kita lihat, ini kan pandemi sudah hampir 6 bulan lebih. Orang tuh juga udah bosen tinggal di rumah aja. Orang juga udah yang kayak, waduh saya udah capek pakai masker. Kadang-kadang juga ada pemikiran yang kayak, wah siapa sih yang bisa kena corona? Saya udah 6 bulan kayak gini gak kena-kena gitu. Nah makanya sebenarnya bukan cuman awareness bagaimana kita harus pakai masker, harus jaga jarak, harus cuci tangan, tapi lebih ke arah kita harus bisa menjaga orang supaya terus mau melakukan itu. Oke. Bagaimana nih after 1 month, after 3 months, tetap orang-orang tuh mau untuk jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, stay at home. Itu yang lebih susahnya di situ. Oke, jadi kalau masalah aware udah aware banget ya Kak Anissa ya. Kita ke Bang Najam nih, mungkin ada yang pengen ditanya-tanya sama Kak Anissa mungkin sebagai diplomat kita ya. Ya. Kita sapa boleh, hai Kak Anissa itu. Halo Pak Najam. Halo, gimana kabar? Ini di pantai ya? Alhamdulillah baik Bapak. Enggak Pak, ini kebetulan gambarnya Gili Pak. Saya tuh ke Gili tahun 2011, terus kangen. Wah, yuk kesini lagi. Gili walaupun kita di tengah pandemi sudah kita buka loh. Iya Pak, tapi mohon izin, saya sih kebetulan orang tua sudah tua, jadi udah belum pernah pulang karena kasihan orang tua kalau saya datang nanti kenapa-napa. Ngejaga orang tua Pak. Iya karena orang tua kan bagian dari komorbid ya. Ya. Jadi iya Pak. Saya mau coba bandingkan saja kondisi yang ada di Jakarta dengan kondisi yang ada di NTB. Kami mencoba dari provinsi Nusa Tenggara Barat itu kan berbagai upaya. Pendekatan juga kita lakukan termasuk ke generasi milenial. Contoh misalnya yang kami lakukan itu adalah karena generasi milenial ini kan sangat dekat dengan digital. Bahkan mereka itu setiap waktunya itu bisa dikatakan 24 jam itu melekat digital pada dirinya. Kalau ditanya tadi, Mas Ben sudah WFH nggak? Saya justru belum pernah WFH. Kenapa? Karena di satu sisi kita ini kan harus melayani masyarakat kan? Nggak bisa kita melayani masyarakat itu kalau di tingkat pemerintah daerah itu kita misalnya work from home. Dan maka pendekatan itu kami lakukan misalnya ke generasi milenial. Baru-baru ini Mbak Anissa, kami melakukan apa yang saya sebut dengan SOVICOM. Jadi Short Video Competition kepada seluruh generasi milenial yang ada di NTB. Selebgram itu kita ikutkan dengan 2 tema utama, yaitu tema pertama NTB nurut tatanan baru atau new normal, istilah kerennya di kami nurut tatanan baru. Yang kedua itu temanya itu bagaimana kita memberdayakan UMKM kita, cintai gunakan produk lokal NTB. Jadi di situ ada JPS Gemilang kita kemarin. Kemudian kita temakan itu industrialisasi di tengah pandemi COVID-19 seperti itu. Alhamdulillah itu ada sekitar 107 video. Nah, dengan 107 video itu kita melihat banyak keterlibatan dari teman-teman milenial NTB. Ternyata yang kita lihat itu kesadaran dari generasi milenial itu ada. Tetapi pada saat kita pergi ke pantai, pada saat kita pergi ke Car Free Day, justru yang nggak aware itu adalah generasi milenial itu sendiri seperti itu. Ya. Nah ini seperti apakah misalnya komparasi yang dengan kesadaran yang ada misalnya di daerah lain, kemudian yang ada di Mataram khususnya atau misalnya di NTB ini dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan ini. Menurut Mbak Anissa gimana ini? Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah ini kembali dari sisi milenial? Kalau buat saya sih Pak, saya tuh sangat mengapresiasi semua programnya pemerintah NTB ya, karena itu bagus banget. Kami juga karena saya bekerja di Kementerian Luar Negeri, kita juga punya banyak sekali program-program yang berusaha untuk mendekati milenial, termasuk juga dengan bikin video dan lain sebagainya. Nah, cuma memang sekarang yang harus kita lihat sekarang, kembali lagi, ini tuh pandemi udah 6 bulan Pak. Iya, betul. Jadi tingkat masyarakat bosan itu sudah pada puncaknya pasti. Apalagi milenial dan generasi Z itu kan yang paling banyak energinya tuh.
Jadi memang harus ya jadi kayak udah 6 bulan harus tidak boleh ke pantai, 6 bulan tidak boleh kemana-mana. Jadi mungkin memang sebaiknya memang pertama memang harus ada peraturan ya Pak. Jadi pembatasan. Kalau kayak di sini saya bisa lihat ada beberapa kafe yang sudah ditutup Pak karena melanggar aturan tentang batas orang Pak. Jadi kebetulan kafenya itu banyak banget orang yang datang, akhirnya ditutup. Ya, akhirnya kan orang-orang juga, wah ternyata tidak boleh seperti itu. Kemudian kemarin teman saya juga kena tilang tuh Pak, gara-gara nggak pakai masker di dalam mobil Pak. Jadi ada hal-hal kecil yang memang mungkin butuh peraturan-peraturan yang lebih untuk masyarakat itu bisa lebih sadar. Cuman kalau kita juga harus lihat dari sisi milenial, harus ada aktivitas-aktivitas fisik sekali 2 kali yang sangat menerapkan protokol corona yang bisa menghabiskan energi mereka gitu basically Pak. Mungkin bisa dipikirkan seperti olahraga virtual, seperti misalnya banyak sekali kan kalau sekarang maraton tapi virtual Pak, larinya sendiri. Jadi anak-anak milenial, anak-anak generasi Z bisa terus lari, bisa apalagi Lombok kan bagus banget ya untuk lari gitu. Tapi mereka lari sendiri-sendiri sehingga tetap protokol corona. Jadi asyiknya dapet, kemudian tapi protokol corona tetap terjaga. Jadi Mbak Anissa kita dan kalau misalnya kita lihat lagi ya jadi kita ini kan gimana, Pak? Ya jadi kita ini kan ada gelombang kedua setelah masyarakat ini jenuh ya. Setelah masyarakat ini jenuh, rumah-rumah makan bahkan itu dibanjiri oleh keluarga-keluarga yang ada di Mataram ini atau di NTB ini. Bahkan beberapa kafe juga kemudian sudah mulai buka. Nah, sekarang ini memang pembatasan sosial harus dilakukan, tetapi dengan adanya peraturan yang baru ini bahwa orang boleh produktif, tetapi dia harus tetap menegaskan kepada dirinya, kepada keluarganya dan teman-temannya itu protokol COVID harus dilakukan, harus diberlakukan kepada dirinya seperti itu. Nah, di NTB ini kan kita punya banyak sekali desa wisata. Nah, kalau misalnya tadi itu ada misalnya maraton secara sendiri, saya melihat ada kumpulan anak-anak muda di NTB ini justru sekarang ini sangat suka mereka itu traveling ke desa-desa wisata. Nah, ini yang coba kami lakukan pendekatan sebelum mereka sampai ke sana. Misalnya kemarin saya memfasilitasi ada 9 mahasiswa dari Jawa yang anak-anak NTB juga bawa temannya. Sebelum naik ke Rinjani, mereka harus dilakukan screening dan rapid test terlebih dahulu. Nah, ini untuk memberikan kepastian bahwa jangan sampai mereka menjadi carrier. Dia harus sehat dirinya dulu, kemudian dia harus juga menjaga kesehatan orang lain. Nah, adaptasi fisik seperti ini juga harus bisa kemudian dilakukan karena bagi kami pemerintah memang betul generasi milenial itu adalah digital native seperti itu. Tetapi pada saat orang itu sudah pada boring gitunya tingkat tinggi gitu, dia juga harus keluar. Dia harus keluar ini. Nah, pada saat mereka keluar kita harus pastikan bahwa mereka itu selamatkan dirinya, juga bisa menyelamatkan orang lain dan juga dia menjaga lingkungan sekitarnya seperti ini. Jadi sehat dan produktif itu menjadi 2 kata yang mau tidak mau harus kita lakukan dan harus kita beradaptasi baru seperti yang dikatakan oleh Mbak Anissa tadi. Ya. Oke. Iya. Kak Anissa. Halo. Yes, Mas. Oke, saya pengen tahu dong nih Kak Anissa, apa sih itu kerjaan diplomat ini Kak Anissa? Pengen tahu dong saya. Siapa tahu saya bisa belajar kan, bisa jadi diplomat selanjutnya. Aduh, amin. Kalau saya tuh kebetulan saya sekarang kerjanya di diplomasi publik, Mas. Jadi kita itu memang berusaha engage dengan publik, baik domestik maupun internasional. Oke. Kita itu mempromosikan nilai-nilai unggul Indonesia dan kita mengajak teman-teman dimanapun berada, semua masyarakat Indonesia itu sebenarnya adalah diplomat, sebenarnya adalah mereka yang juga ambasador, bisa terlibat dalam diplomasi. Hal-hal yang kita promosikan itu seperti misalnya Bhinneka Tunggal Ika, demokrasi Indonesia, pembangunan Indonesia,
kemudian seni budaya Indonesia yang begitu berlimpah, begitu beragam, itu yang kita promosikan. Sebenarnya kalau Mas Dian sendiri sadar, Mas Dian itu sebagai announcer, radio announcer itu juga sebenarnya adalah diplomat Indonesia. Karena dengan Mas Dian mewartakan berita baik secara akurat, Mas Dian itu adalah diplomat Indonesia juga sebenarnya. Oh jadi seperti itu ya. Sebenarnya semua bisa menjadi diplomat gitu ya. Iya. Oke. Kak Anissa kan di keluar negeri gitu ya. Apa sih kaitannya dengan new normal di tengah pandemi ini yang ada di pengalaman Kak Anissa selama di luar negeri? Yang paling terasa memang ketika ada pandemi ini dan pekerjaan diplomat di luar negeri adalah fokus pada citizen protection, perlindungan WNI. Kita tuh sudah ada ribuan WNI kita yang repatriasi ke Indonesia. Prosesnya tidak mudah karena kita itu ada WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal yang kemudian dipulangkan kembali ke Indonesia. Halo. Iya. Kemudian juga ada teman-teman pelajar yang sekolahnya tiba-tiba harus dihentikan dan mereka juga harus pulang ke Indonesia. Itu adalah fokus dari berbagai perwakilan RI di luar negeri saat ini. Dalam 6 bulan terakhir sejak pandemi itu terjadi adalah bagaimana untuk memastikan keselamatan dan keamanan dari seluruh warga negara Indonesia di luar negeri. Jadi seperti itu. Termasuk ada teman-teman mahasiswa kita yang saat ini sedang ada beasiswa NTB di Holland, kemudian di China, kemudian di beberapa tempat termasuk di Malaysia ya Mbak Anissa ya. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Iya, saya tertarik aja bahwa semua orang itu adalah diplomat gitu. Sama juga seperti saya ditanya oleh orang sebenarnya PR atau public relation atau humas itu siapa saja. Saya selalu katakan bahwa kalau penduduk NTB itu misalnya 5 juta orang, maka seluruh penduduk yang 5 juta itu adalah humasnya bagi NTB. Termasuk sekarang itu Mbak Anissa yang ada di Jakarta. Dengan teman-temannya itu selalu kita katakan sebagai humasnya NTB gitu. Nah, sehingga beberapa waktu yang lalu salah satu juga program kami itu adalah kampanye berita baik. Ya, jadi kita undang baku humas kita, TNI, Polri, bahkan kami libatkan itu Mbak Anissa, kami libatkan sampai ke Babinsa dan Babin Kamtipmas. Jadi kalau misalnya kemarin saya kunjungan ke Kabupaten Bima, kami nginap di sana dengan Pak Gubernur, kita kemudian Idul Adha di sana, kemudian kami kunjungan ke Kabupaten Sumbawa, ketemu juga di Lombok Tengah, saya tanya ke Babinsa, Babin Kamtipmas dan Pol PP yang ada di situ. Ternyata informasi-informasi yang kita share, yang kemudian kita berikan itu sampai kepada mereka, dan kadang-kadang Mbak Anissa, mereka itu dari corong-corong masjid itu mereka harus jaga jarak, selalu cuci tangan. Jadi kalau dulu itu di masjid itu kan hanya sekedar mengumumkan misalnya takmir masjidnya itu berapa terima sumbangan masyarakat. Sekarang sudah berbeda, adaptasinya sudah berbeda. Jadi takmir masjid kita bersama Babinsa dan Babin Kamtipmas, Karang Tarunanya, remaja masjidnya yang merupakan juga generasi milenial itu, mereka menyuarakannya itu kita harus physical distancing, kita harus sering cuci tangan, kita harus pola hidup bersih dan sehat. Dan sekarang kemana-mana harus pakai masker. Ya. Gitu kalau mau keluar. Gimana Kak Anissa? Kalau buat saya sih memang itu indahnya Indonesia ya. Jadi kita tuh sebenarnya lebih beruntung dibanding negara-negara lain karena kita selain punya generasi milenial dan generasi Z yang jumlahnya banyak sehingga punya baseline buat digital native, kita juga punya local wisdom. Ya seperti tadi kata Pak Najam bilang, kita punya masjid yang dengan sukarela untuk mewartakan mengenai bagaimana protokol COVID, ya kan? Kemudian kita jangan sedih kalau saya ngeliat itu, kalau Lombok itu kalau ada kendi air yang buat cuci tangan itu adalah salah satu local wisdom yang sangat efektif di saat corona ini. Dan kita kan sifatnya RT RW ya, gotong royong kita itu banyak kok. Kalau di Jakarta saya udah ketemu, kalau di Lombok kayaknya ada beberapa teman saya udah ngelakuin juga. Jadi kemarin pas masanya kita harus stay at home itu banyak yang akhirnya naruh sayuran, naruh makanan di depan rumahnya supaya kalau ada yang datang kayak Gojek atau apa dia bisa ngambil. Dan juga misalnya kalau ada satu RW orangnya sakit
kena COVID, ada kok RT RW yang langsung satu RT RW itu membantu yang terkena COVID. Bukan membantu langsung datang ke rumahnya ya, tapi kayak mensuplai makanan, kemudian menjaga supaya anak-anak tidak berada dekat-dekat atau orang tua berada dekat-dekat dengan tempat. Itu adalah local wisdom, kebijakan kearifan tradisional yang sangat menguntungkan Indonesia sebenarnya. Karena disitulah protokol COVID diterapkan. Sifat kita yang gotong royong, sifat kita yang menjaga kebersihan, kemudian adanya komunitas yang mendorong orang-orang untuk terus ingat bagaimana protokol COVID harus dilakukan. Itu adalah keunggulan Indonesia sebenarnya. Oke. Sebenarnya menarik perbincangan kita untuk pagi hari ini, Bang Najam dan Kak Anissa ya, tentang COVID-19. Tapi sayangnya karena waktu kita yang semakin mepet nih ya, untuk terakhir nih, bisa mungkin Bang Najam sama Kak Anissa closing statementnya seperti apa? Kita ke Bang Najam dulu, silakan Bang. Ya, terima kasih Global FM sudah menyelenggarakan Bincang Gemilang ini. Ya, begitu juga kepada Mbak Anissa, terima kasih sudah memberikan pandangan, masukan. Ini harus kita apresiasi, kemudian kita akan coba lakukan ikhtiar maksimal kembali. Dan kami menyadari bahwa di manajemen Public Relation Command Center yang kami kelola itu, jumlah netizen kita di media sosial, di Facebook itu sudah kepada angka hampir 2 jutaan di NTB ini. Nah, sedangkan di Instagram yang kemudian banyak diikuti oleh teman-teman generasi Z atau generasi milenial itu, kita sudah pada angka lebih dari 1 juta orang, atau 1 juta generasi milenial juga terlibat di dalamnya, walaupun juga ada generasi-generasi yang lain juga seperti itu. Nah, mayoritas mereka berada di Instagram, bermain di digital itu Instagram, kemudian ada beberapa di Twitter dan di Facebook itu. Ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita ingin mengajak generasi milenial ini memiliki sebuah adaptasi baru, bahwa mereka bisa tetap produktif, mereka tetap bisa berkreasi, mereka juga tetap bisa memberikan empati dan kecintaannya kepada sesamanya dan kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kepada Indonesia itu dengan caranya mereka, dengan stylenya mereka. Tetapi ruang untuk berkreasi itu juga harus kita buka. Ruang untuk mereka bisa memberikan masukan, memberikan support, kemudian berkreasi di tengah-tengah pandemik seperti ini juga kita lakukan. Tentu keterlibatan mereka ini sangat penting, karena bagaimanapun juga the ultimate end dari pembangunan itu sendiri itu adalah manusia sendiri. Dan generasi milenial ini sebagai estafet kita di dalam pembangunan kita berikutnya. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita gesah hari ini, apa yang kita ikhtiarkan hari ini, itu semata-mata mereka nantinya akan mengimplementasikan untuk bagaimana mereka itu bisa survive, kemudian bisa memberikan cara terbaik untuk hidup berkualitas di masa-masa yang akan datang, seperti itu. Baik. Jadi oleh karenanya, terima kasih Mbak Anissa, kemudian Global FM juga terima kasih. Mungkin sewaktu-waktu nanti kami akan undang, baik itu melalui webinar, karena kami punya komunitas selebgram juga di NTB yang biasa kami bertemu tuh rutin sebulan sekali dalam kampanye berita baik bersama dengan Baku Umas dan selebgram ini. Mohon kesediaannya Mbak Anissa, nanti kami akan hubungi, karena bagaimanapun juga Mbak Anissa punya tanggung jawab moral ya. Sebagai orang NTB yang berada di Jakarta, untuk mengedukasi teman-teman generasi milenial kita di NTB juga ya. Okay. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Najam. Silakan Kak Anissa untuk closing statementnya. Kalau saya sih short aja ya. Yang penting, terima kasih dulu untuk Global FM, terima Pak Najam, terima kasih banget. Saya siap loh untuk mendukung 4 jam dengan semua programnya Pak. Siap, mantap. Untuk closing statementnya short aja mungkin ya. Saya cuma ingin supaya teman-teman di Lombok, teman-teman di NTB selalu ingat untuk cuci tangan, untuk jaga jarak dan pakai masker. Juga jaga kesehatan selalu, karena itu adalah bukti
kita menyayangi bukan cuma diri kita sendiri, tapi kita sayangi. Baik. Kalau memang misalnya nih, khusus buat yang jomblo nih ya, khusus buat yang jomblo yang belum nikah, teman-teman Global FM, kalau misalnya ingin nikah dalam waktu dekat, ingin nikah dalam waktu dekat, kan kita tahu kalau nikahan di Lombok kan harus gede ya, harus pakai gendang belek, nyongkolan. Nyongkol ya kan, rame, makanya kalau mau bisa segera nyongkol lagi yang rame harus bareng-bareng supaya kita bisa bikin corona ini hilang dari dunia. Jadi harus tetap pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Wah, luar biasa nih Kak Anissa ya, diplomat muda yang tentunya bisa membantu kita juga sadar akan pentingnya menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan ini, Bang Najam ya. Terima kasih juga Bang Najamuddin Ami SSMM ya, Karohumas dan Protokol Provinsi NTB yang sudah hadir. Terima kasih juga buat Kak Anissa Paramita, diplomat muda Kemenlu dan Diaspora Milenial NTB sudah bergabung bersama kami di aplikasi Zoom. Terima kasih Kak Anissa, sukses selalu. Selamat melanjutkan aktivitasnya di sana. Terima kasih. Terima kasih untuk kawan global juga yang sudah bergabung di Bincang Gemilang dengan tema peran generasi milenial di era new normal yang dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID NTB bekerja sama dengan Humas Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Radio Global FM Lombok. Dan kawan global, kami pamit dari kawasan Bangau 15 Cakra Negara Mataram. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Global FM Lombok, radio berita terkemuka di NTB.